berhubung anak dan suamiku begitu menyukaimu. Gimana kalau mereka ku kasih ke kamu aja? Song Ning, kamu sudah gila ya, sungguh. Shen Lu, lihat, putramu saja lebih jujur darimu. Kita cerai saja. Kau pergi tanpa membawa apapun. Bisnis orang tuaku akhir-akhir ini juga lagi seret. Kalau kamu nggak nemu tempat tinggal, boleh tinggal di rumahku dulu. Mengingat hubungan kita dulu. Aku bisa kok nggak minta uang sewa. Nggak perlu. Aku sudah dapat tempat tinggal. Di mana? Jangan-jangan. Mamanya teman TK Yan Yan. Ya. Kamu nggak mungkin berpikir, aku jadi ibu rumah tangga 6 tahun. Lingkaran pergaulanku cuma grup ibu-ibu kompleks. Kan? Keras kepala juga ya. Kuharap nanti saat kamu berlutut, memohon padaku, masih bisa sekeras kepala ini. Kamu nggak akan menunggu sampai hari itu. Kiaoer, maaf ya, merepotkanmu harus menjemputku. Kita kan sahabat terbaik. Ngapain bicara repot nggak repot? Ngomong-ngomong, kamu dapat berapa banyak uang dari perceraian? Aku nggak minta barang-barangnya. Pergi dengan tangan kosong. Apa? Kamu gila ya? Kamu kan nggak kerja. Nanti kamu tinggal di mana? Tapi gambar desain ini kayaknya lumayan berharga. Jual beberapa juta. Beli rumah harusnya nggak masalah. Kamu sekarang kan tokoh kelas kakap di dunia fashion. Bisa bantu aku hubungi sebentar nggak? Jangan bercanda deh. Kamu kan sudah full time 6. Bukankah ini gambar desain terpopuler majalah EON musim semi tahun ini? Chunsi. Kenapa draft aslinya ada padamu? Bukan baju musim semi, tapi musim gugur. Aku menggambar satu seri. Itu kan EON. Siapa yang masuk situ pasti langsung ngetop. Aku sudah berkecimpung di dunia fashion. Bertahun-tahun lamanya. Belum dapat kesempatan. Kamu ternyata desainer andalan mereka. Aku bukannya sengaja menyembunyikan darimu. Aku cuma takut Shen Lu nggak mau melepaskanku. Bersulang. Tadinya pihak sana cuma kasih 2 juta. Aku bilang ke mereka, kamu adalah pencipta Chunsi. Langsung ditambah jadi 5 juta. Makasih ya, sayang. Nggak boleh bilang makasih lagi sama aku. Ayo, selamat atas kebebasanmu kembali. Halo. Nyonya, Tuan bertanya, apakah perlu mengirim pakaian dan perhiasan Anda semua ke tempat teman Anda? Nggak usah, buang saja semuanya. Kalau begitu komputermu juga nggak mau. Lupa, di dalam komputer, masih ada beberapa draft desain. Kalau sampai ketahuan olehnya bisa gawat. Kalau begitu aku ke sana sekarang, kamu bisa nggak? Kalau gitu aku ke sana sebentar. Tuan muda, ibumu sebentar lagi akan datang. Kamu pergi ke pintu jemput ibumu. Dia pasti akan senang sekali. Aku nggak mau pergi. Dia sudah nggak mau aku lagi. Dia bukan ibuku. Ling. Nyonya. Anda sudah datang. Tolong ambilkan komputerku. Aku nggak akan masuk. Aku sudah mencari tahu soal hari itu. Kamu menyalahkan Yan Yan karena tidak mengambilkanmu susu. Dia baru 5 tahun. Apa kamu harus perhitungan dengannya? Shen Lu. Beberapa gen itu diturunkan. Sama seperti kamu nggak mencintaiku. Dia juga selamanya nggak mungkin mencintai ibu sepertiku ini. Song Ning, kamu bukan lagi gadis kecil. Setiap hari mendambakan cinta. Nggak merasa itu konyol. Kalau begitu usiaku ini, nggak cocok bicara cinta-cintaan. Lalu Tuan Shen setiap hari bersama Gu Suguan, memerankan adegan mesra. Itu namanya apa? Aku tahu kamu, sedang ngambek karena Su. Kamu di rumah full time 6 tahun, nggak pernah peduli penampilanmu. Topik obrolan kita makin sedikit. Aku pria normal. Aku juga butuh orang yang bisa memberiku nilai emosional. Shen Lu, baru kali ini aku dengar, ada orang bicara perselingkuhan setinggi ini. Dulu kamu yang menyuruhku full time di rumah. Sekarang bilang aku nggak mau maju.
Kalian para pria memang selucu ini ya. Song Ning, jangan gak tahu diri. Halo. Aning, kamu mau nggak kerja di perusahaan kami? Kerja? Iya, ya geli kami. Kan perusahaan multinasional besar. Kalau kamu datang, pasti bagus untuk perkembanganmu ke depan. Berkembang gimana? Gajinya lebih tinggi dari jual gambar desain. Yah, baiklah. Jujur saja ya, pesaing kami. Leiman, baru saja masuk majalah EON edisi musim panas. Kalau mereka sampai masuk edisi musim gugur lagi, posisi direktur desainku ini, sepertinya nggak bisa dipertahankan lagi. Tenang saja, bos kami itu orang yang kamu kenal kok. Sebentar lagi dia sampai, kamu duduk dulu saja, oke? Kamu Song Ning. Kenapa dia? Ya ampun, dosen pembimbing kuliahku kok ada di sini. Si muka masam ini ternyata, atasan langsungnya Kiaoer. Chunsi itu kamu yang gambar. Iya. Minumlah. Terima kasih, Profesor Qin. Gambarnya lumayan bagus. Aku di rumah full time 6 tahun. Nggak pernah kontak dengan pasar luar. Gambar itu aku cuma bikin draft kasarnya. Untung ada yang bantu merevisinya. Baru bisa masuk majalah. Aku tahu. Aku yang merevisinya. Apa? Itu kan bayarannya cuma 1.500. Profesor Qin yang hebat. Ternyata ada masanya beramal juga ya. Dasar kemampuanmu masih ada. Pergi dulu ke departemen desain beberapa bulan. Mereka sedang merekrut asisten. Kamu ke sana beradaptasi dengan skill dasar. Sekalian beradaptasi dengan pasar. Direktur Sen, Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah dapat kabar tentang istri Anda. Dia jadi asisten kecil di tempat Nona Xia. Gajinya sangat kecil. Nggak akan lama lagi pasti kembali. Menunduk mengaku salah padamu. HMPH. Mengaku salah. Lebih baik dia nggak usah kembali seumur hidup. Nona Xia. Xia Kiaoer dari Yageli itu. Ayah, aku nggak bisa tidur. Dapat pekerjaan rendahan. Sudah sesenang itu ya. Anda tenanglah. Nona Song belum pernah bekerja. Dia pasti merasa ini hal baru. Aku nggak percaya setelah meninggalkanku. Dia punya kemampuan apa untuk berbaur di masyarakat. Bagaimana kalau kita tekan dia sedikit? Tekan bagaimana? Koleksi musim gugur EON akan segera diluncurkan. Ini adalah gambar desain yang kubuat. Di bawah bimbingan Tuan Yuan. Kalau Leiman kita masuk EON 2 musim berturut-turut, maka Yageli mereka pasti akan kacau balau. Gawat, terjadi masalah besar. Ada apa? Sampul majalah EON sudah keluar. Memakai gambar desain Leiman. Bukankah mereka baru masuk musim panas kemarin? Kenapa musim gugur mereka lagi? Habislah. Iya. 2 musim berturut-turut itu mereka. Kali ini Boskin pasti nggak tahan lagi. Senlu itu direktur desain Leiman. Di bawahnya, kapan punya orang sehebat itu? Perusahaan kita nggak ada orang yang bisa melawan mereka. Tingkat desain Boskin kita bukannya juga hebat. Kamu nggak tahu. Boskin mengalami kecelakaan mobil. Sel kerucutnya rusak. Sekarang dia nggak bisa membedakan warna. Kenapa bisa begini? Halo. Xia Kiaoer ada. Dia ada janji dengan klien.
Profesor Qin, Bos Qin. Anda ada perlu? Nggak ada. Suruh dia temui aku kalau sudah kembali. Menelepon saat ini. Selain urusan Leiman. Bos Qin. Masih ada urusan lain, itu. Bagaimana kalau aku kirim beberapa gambarku padamu, kamu pilih yang cocok. Nanti aku yang mewarnai, lalu kita kirim ke pihak EON. Song Ning. Kamu murah hati sekali ya, satu gambar dijual 5 juta. Sekarang kamu bawa satu buku untuk kupilih. Kamu pikir mataku sudah nggak berfungsi, tanganku juga sudah lumpuh, begitu. Song Ning, kamu murah hati sekali ya. Satu gambar dijual 5 juta. Sekarang kamu bawa satu buku untuk kupilih. Kamu pikir mataku sudah nggak berfungsi, tanganku juga sudah lumpuh, begitu. Aku ini benar-benar salah bicara ya. Qin pasti benci setengah mati padaku. Kiaoer, aku nggak bisa masuk kerja lagi. Kemarin aku. Sudahlah, tunggu bangun tidur baru bicara langsung saja. Halo. Halo, Song Ning, hari ini aku nggak di kota A. Kamu antar Yan ke TK. Nggak mau, kamu masih mau masuk kerja nggak jelas itu. Ya Geli, sudah kuhajar sampai nggak bisa melawan lagi. Kamu masih mau ke sana buat apa? Pergi jadi kucing keberuntungan buat mereka. Benar saja ini perbuatanmu. Iya, Song Ning, aku sudah mengingatkanmu sejak lama. Kamu hanya bisa hidup tenang kalau ikut denganku. Xia Qiaoer itu apa sih? Tenang. Kalau bisa memancing informasi darinya, mungkin masih ada harapan. Leiman masih bisa merekrut desainer yang karyanya masuk majalah EON musim gugur. Memang hebat ya. Kamu nggak mungkin mengira, Gusu cuma sekretaris pribadiku, kan? Ku beritahu ya. Master Desain Yuan Pei Wang, tahu kan? Dia itu murid terakhir Master Yuan. Halo, saya. Bawa sedikit buah, sudah mau aku menerimamu jadi murid, kamu nggak malu apa? Kondisi keluarga Gusu nggak bagus. Sebenarnya gimana caranya dia menaklukkan Yuan Pei Wang ya? Halo, Mama Muyan, saya Guru Zhang dari TK. Boleh tanya kapan Muyan akan sampai? TK sebentar lagi mau tutup. Maaf, Guru Zhang, sekarang anak ini diurus oleh ayahnya. Tolong telepon dia saja ya. Mama Muyan, suami istri bertengkar itu biasa, tapi Anda nggak bisa melampiaskan amarah pada anak. Kalau sampai dia nggak datang ke TK dan terjadi sesuatu, itu juga hal yang nggak ingin kita semua lihat. Baiklah. Kalau begitu nanti saya antar dia ke sini. Bibi Gu. Maaf sekali ya, membuatmu kecewa. Aku bukan bibi Gumu. Nyonya. Nyonya, maaf sekali. Tuan kemarin pergi dinas. TK nggak ada kartu. Saya juga nggak bisa antar. Terpaksa harus mencari Anda. Serahkan ini pada Gusu Guan. Suruh dia pergi ke TK. Melakukan pendaftaran wajah. Nono Nagu. Juga pergi dinas bersama Tuan. Katanya. Untuk merayakan suatu proyek perusahaan. Untuk merayakan keberhasilan mereka masuk proyek majalah EON. Sen Muyan. Sepertinya setelah aku dan ayahmu cerai, mereka tetap saja nggak tega. Membawamu keluar bermain ya, ini gimana dong? Nyonya. Bagaimanapun dia masih anak-anak, belum mengerti. Anda orang dewasa yang berlapang dada, maafkan dia kali ini saja ya. Ini nggak ada hubungannya dengan usia. Tadi dia juga mengharapkan, bukannya juga bibi Gu. Ayo pergi.
Guru Zhang, saya dan ayah anak ini sudah bercerai. Nanti anak ini, saya nggak akan antar jemput lagi. Oh ya, kalau nanti nggak bisa menemukan ayahnya, telepon saja pacarnya. Nomornya, anak ini, sudah tahu sebelum bercerai. Orang tua belum bercerai, anak malah sudah tahu. Nomor telepon selingkuhan, sama sekali nggak memikirkan perasaan ibu kandungnya. Ayo pergi. Mama, Mama. Song Ning, sekarang kamu baik-baik ikut aku pulang. Lanjut jadi ibu rumah tangga full-time. Aku masih bisa memberimu sedikit muka. Kalau tidak, setelah Yageli bangkrut, kamu datang memohon padaku. Belum tentu aku akan setuju. Aku tidak bisa tunduk pada Shen Lu. Aku tidak akan menjadi ibu rumah tangga lagi. Bagaimana perkembangannya? Sudah ketemu solusinya? Belum. Boskin sedang berkomunikasi dengan direktur majalah EON. Lihat apa bisa terbit 2 edisi bulan ini. Tapi kamu tahu kan, majalah top seperti ini sangatlah angkuh. Pada dasarnya nggak akan sembarangan membuat pengecualian. Yageli kali ini benar-benar akan tamat. Ini. Kamu belum lihat, ini gambar desain Leiman. Ternyata pembeli gambarku. Ternyata Gu Guansu. Pemimpin redaksi EON paling benci plagiarisme. Kalau sampai dia tahu, Shen Lu berani memakai karya non-orisinal untuk dikirim. Kamu lagi apa? Aku sedang melihat gambar desain Leiman. Melihat apa? Apa kamu sadar? Gambar desain mereka sangat mirip dengan gaya Chun Siku. Sadar. Kalau begitu, bisakah aku mengirim email ke EON, memberitahu mereka Leiman menjiplakku? Kamu punya bukti. Teknik semacam ini paling banter dianggap meniru. Secara hukum, hanya jika tingkat kesamaan melebihi 10%, baru dianggap plagiarisme. Bisakah kamu menemukannya? Kamu juga jangan terlalu banyak berpikir. Yuan Peiwang memang gayanya seperti itu. Kalau kamu ingin karyamu sendiri, tidak dimanfaatkan celahnya, maka kamu harus punya kemampuan menggambar sebuah gambar yang utuh, agar orang lain tidak punya kesempatan. Maksudmu ini karya Yuan Peiwang? Kamu nggak benar-benar mengira Yuan Peiwang itu master, kan? Dia punya sebuah studio, khusus mengakuisisi gambar dari berbagai desainer. Selama ada sedikit ide baru, dia akan memolesnya sendiri, lalu menjualnya dengan namanya. Yuan Peiwang, si tua, pencari nama palsu ini. Pantas saja dia menerima Gusu sebagai murid. Itu. Boskin. Soal kemarin aku nggak sengaja. Maaf. Nggak apa-apa. Mataku memang sudah nggak bagus. Kamu sibuk saja dulu. Kalau ada perlu bisa hubungi interkomku. Aku Gusu. Mencari Anda untuk membahas masalah serah terima anak. Lagi pusing nggak ada tempat melampiaskan amarah. Kamu datang di saat yang tepat. Nona Song. Ku dengar TK Yan. Mau ganti kartu registrasi antar jemput. Begitukah? Iya. Kalau begitu tolong kirimkan cara prosedurnya padaku. Aku sekarang ada di lokasi show. Tunggu aku pulang baru kuurus. Nona Gu, mantan suamiku nggak ada di sampingmu. Apa maksudmu? Ada dia di sana kamu masih datang mencariku minta barang. Kamu mau pamer kemesraan. Berjuang 6 tahun baru bisa muncul. Kamu lumayan merasa berhasil ya? Kamu benar, aku memang merasa sangat berhasil. Latar belakang keluargamu lebih baik dariku, lebih cantik dariku. Tapi suami sebaik ini, tetap saja ku rebut darimu. Katamu aku bisa nggak senang. Suami, kamu sudah pulang. Aku terlalu lelah bekerja, nanti kita pisah ranjang saja ya.
Tatapan lembut Senlu seperti ini ternyata juga bisa terlihat di wajahmu. Song Ning, kamu sudah lihat jelas. Ku beritahu ya, hanya aku yang bisa membantunya. Kamu menikah dengannya bertahun-tahun. Apa yang sudah kamu lakukan untuknya? Cuci baju, masak, melahirkan anak. Kamu membantunya. Bagaimana caranya? Dengan mencuri barang orang lain. Kamu. Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Dia nggak mungkin tahu sesuatu, kan? Nggak mungkin. Lagi pula aku cuci baju masak memangnya kenapa? Senlu 6 tahun nggak mau menceraikanku. Kalau bukan aku yang berinisiatif mengatakannya, giliranmu naik posisi. Sayang. Kamu datang. Boskin dan Pemret EON, negosiasinya gagal, tapi dia berhasil mendapatkan dari Sing Mang satu pertunjukan fashion show. Ini kesempatan terakhir ya Geli. Boskin mengatur, aku bertanggung jawab penuh. Waktunya sangat mepet. Malam ini, kita berdua mungkin harus begadang semalaman. Aku sedang menggambar. Ini bukankah gambar desain Leiman? Kamu gila ya? Kamu merusaknya, juga nggak bisa mengubah fakta bahwa itu masuk EON. Siapa bilang ini gambar Leiman? Kamu bagaimana melakukannya? Sama sekali nggak ada bayangannya. Menjiplak. Siapa sih yang nggak bisa? Kamu gila. Kita ini desainer. Coba kamu lihat lebih teliti. Gambar kerangka ini familiar nggak? Pergi mandi dulu gelombang. Bukankah ini gambar yang kubantu jual untukmu? Ningner, kamu sudah bangun. Aku berencana membawa gambar ini untuk diperlihatkan pada Boskin. Menurutmu dia bisa melihatnya nggak? Bisa dong. Kalau begitu apa dia masih bisa setuju? Orang seperti dia paling benci plagiarisme. Bukannya dia menyuruhmu bertanggung jawab penuh. Kamu harus banget memperlihatkannya padanya. Lagi pula, Leiman dia yang menjiplak duluan. Aku hanya membalasnya dengan caranya sendiri. Asal kamu tahu batasannya saja sudah cukup. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Bye-bye. Orang ini baru keluar sudah ketuk pintu. Jangan lupa bawa kunci lagi ya. Song Ning, kemarin sebenarnya kamu bilang apa pada Su Guan? Aku memangnya punya apa untuk dibicarakan dengannya? Otakmu kemasukan air ya? Kamu masih pura-pura. Kalau kamu nggak bilang apa-apa padanya, dia mana mungkin berpikir macam-macam. Song Ning, ku beritahu ya, kalau sampai terjadi apa-apa padanya, aku nggak akan melepaskanmu. Gu Su Guan bunuh diri. Trik menyakiti diri sendiri sejelas ini. Dia sama sekali nggak melihatnya. Senlu, kamu benar-benar punya mata anjing. Kamu masih berani membantah. Berjuang 6 tahun baru bisa muncul. Kamu lumayan merasa berhasil ya. Kalau bukan aku yang berinisiatif mengatakannya, giliranmu naik posisi. Bukankah ini semua kamu yang bilang? Senlu, matamu buta. Telingamu juga tuli. Kamu pikir aku akan tanpa alasan mengatakan hal semacam itu padanya? Lagi pula, bukankah kamu bilang padaku, kamu nggak ada apa-apa dengannya? Kenapa sekarang demi dia kamu sampai mau membunuhku? Kamu begitu mencintainya. Aku pulang dan katakan padanya, trik ini nggak mempan padaku. Kalau dia memakai masalah ini untuk mengancamku, aku akan menyebarkan fakta bahwa dia sadar jadi orang ketiga di internet. Nanti kalau dicerca ribuan orang, jangan salahkan aku nggak mengingatkannya. Lagi pula, gambar desain kalian yang dimuat di majalah EON itu, Senlu. Kamu jangan senang terlalu cepat, nanti jatuhnya akan sangat buruk. Kamu tunggu saja. Kiaoer, catatan transaksi, penjualan draft sebelumnya masih ada. Kirimkan 1 salinan padaku. Masih ada sih. Kamu mau melakukan apa? Rahasia sementara.
Para tamu sekalian, selamat datang di lokasi Singmang Fashion Week kami. Fashion Week kali ini, kami mengundang merek-merek top dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi, juga media cetak papan atas yang hadir di lokasi. Bukankah itu Pemret EON? Senyum Senlu itu terlalu menjilat ya. Dia cuma bisa bangga sebentar ini saja. Nanti saat Leiman kehilangan muka, mungkin menangis pun gak akan bisa. Para tamu sekalian, pertama-tama kami persilakan, merek pertama yang naik panggung. Ternyata mengundang MOVA. Merek mewah memanglah merek mewah. Desain ini, benar-benar luar biasa. Wow, ternyata mengundang MOVA. Merek Blue Blood yang angkuh seperti ini. Singmang benar-benar royal ya. Wow, lihat, jumlah penonton di ruang siaran langsung melonjak naik. Jumlah penonton siaran langsung naik jadi ratusan ribu. Orang sebanyak ini, nanti saat Yageli tampil, mungkin akan meledakkan trending topik. Yang kedua tampil, ternyata Leiman. Leiman itu level apa sih? Nggak sadar diri apa? Menyuruh MOVA jadi pemanasan untuknya. Memangnya pantas? Menurutku ini, lebih bagus dari MOVA. MOVA itu apa sih? Dukung merek lokal. Leiman keren. Gawat, Leiman mengandalkan popularitas MOVA, melesat ke trending topik. Aku ke toilet sebentar. Song Ning, bagaimana? Melihat Leiman kami, viral begini, bagaimana perasaanmu? Bukankah kamu pergi mencari mati? Kenapa sekarang belum mati benar? Song Ning, tunggu saja. Leiman sudah meledak, Senlu sebentar lagi akan jadi wakil presdir. Lalu dia jadi wakil presdir. Maka akulah istri wakil presdir. Kamu menunggu bertahun-tahun juga nggak dapat. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Saat aku bercerai dengannya, 1 sen pun gak ku minta. Kamu pikir aku akan peduli pada posisi istri wakil presdir ini? Oh ya, perkataan itu sebaiknya jangan diucapkan terlalu dini. Urusan di show belum berakhir. Siapa tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ninger, sepertinya kali ini Leiman pasti dapat juara pertama. Aku baru lihat sebentar, baik di lokasi maupun di internet. Jumlah suaranya paling tinggi, kamu lihat sendiri. Bagaimana reaksi Boskin? Memangnya dia bisa bereaksi apa lagi? Sepanjang acara duduk diam di bawah panggung, seolah-olah masalah ini nggak ada hubungannya dengannya. Foto berita menangkap tampak depannya, lihat saja sendiri. Para tamu sekalian, selanjutnya, masih ada 4 merek yang akan naik panggung. Mereka adalah Lilia, Zero, Avation, dan Yageli. Yageli ternyata juga ikut fashion show. Aku ingat sepertinya sudah nggak beres. Iya, tahun ini nggak masuk majalah sama sekali. Kukira sudah bangkrut. Kalian lihat ruang siaran langsung. Jumlah penontonnya turun banyak. Bicara omong kosong apa sih? Kita pergi lihat. Menerima wawancara lebih awal, membuka sampahnya di tengah acara. Mereka benar-benar nggak takut, akan mati mengenaskan ya. Direktur Sen, kali ini koleksi musim gugur kalian viral. Boleh tanya apa inspirasi desainnya? Soal ini, harus tanya desainer kami, Nona Gu. Sebenarnya inspirasi desainku banyak. Orang desain seperti kami, sering pergi jalan-jalan keluar, misalnya melihat pemandangan tertentu. Barang curian, memangnya dia tahu apa? Bisa tahu konsep desain baru aneh. Direktur Sen, ku dengar Anda dan Nona Gu itu pasangan serasi. Boleh tanya apa itu benar? Iya.
Kami sudah menjadi partner bertahun-tahun. Pergi. Kamu pergi kemana? Ada perlu apa, Boskin? Sebelum show ini diadakan, Presidir Leiman mensponsori Singmang 10 juta. Jadi, Singmang kali ini pada dasarnya adalah untuk membangun momentum bagi Leiman. Oh, ternyata begitu. Jadi kamu nggak perlu peduli. Wawancara juga nggak perlu dilihat. Boskin bercanda. Aku nggak peduli soal ini. Aku hanya khawatir. Nanti Boskin akan marah atau tidak. Selanjutnya yang tampil adalah Yageli. Kenapa Yageli jadi begini saat naik panggung? Sepertinya terpukul oleh Leiman. Langsung pasrah. Aneh sekali, jumlah penonton siaran langsung ini malah naik. Benar loh, semuanya datang untuk nonton keributan ya. Nonton keramaian gak takut masalah besar. Desain yang keren banget. Kukira Kyumei Leiman sudah jadi puncak show ini. Nggak ngangka di atas langit masih ada langit. Kapan mulai dijual? Kapan mulai dijual? Kapan mulai dijual sih? Ninger, trending topik lumpuh. Semuanya membahas Yageli kita. Aiya, kecilkan suaramu sedikit. Telingaku mau tuli nih. Boskin, sekarang pamor Yageli kalian sudah melampaui Leiman. Boleh tanya desainer kalian, bagaimana bisa mendapatkan ide kreatif ini? Boskin tidak menjawab. Apa ada kekhawatiran? Memangnya dia berani menjawab. Yageli mereka menjiplak. Kerangkanya hampir sama persis dengan Leiman kami. Nona Gu, menentukan plagiarisme itu perlu bukti. Sudah lihat jelas. Inilah buktinya. Ya ampun. Benar atau tidak, Boskin? Apa ini benar? Apakah Anda yang menyuruh karyawan sendiri untuk menjiplak? Boskin, Anda melakukan ini. Tidak takut perusahaan Leiman menuntut kalian? Tentu saja akan menuntut. Kami sudah meminta Departemen Hukum Perusahaan mengumpulkan bukti, bersiap untuk segera menuntut mereka. Direktur Sen, apakah ini keputusan perusahaan Anda? Saya sangat menyesal. Perusahaan sebesar Yageli ternyata juga melakukan hal tak tahu malu seperti ini. Ini di seluruh dunia fashion adalah sebuah aib. Saya menyatakan kekecewaan mendalam atas hal ini. Bicara soal plagiarisme, saya ingin bertanya sebentar. Bukankah Direktur Sen seharusnya introspeksi diri? Apa maksudmu? Kalian menjiplak malah menyuruhku introspeksi. Kyumei perusahaan kalian sebelumnya adalah draft awal yang didesain oleh karyawan perusahaan kami. Kemudian dia kekurangan uang, lalu menjualnya ke sebuah studio. Oh ya, Chunsi juga dia yang gambar. Song Ning, kemari. Kemari. Inilah draft awal karyawan kami. Juga ada catatan transfer. Cih, siapa tahu itu dipalsukan. Oh, kebetulan Pemret EON juga ada di sini. Bagaimana kalau minta dia menilainya?